Jadi niat di sini harus benar-benar. Jadi niat ini memang benar. Kadang bahkan ada hadis yang mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niatnya seorang mukmin itu kadang lebih bagus dari pekerjaan. Jadi mungkin hari ini kita bisa niat baik, tapi kita melihat keadaan sekitar, melihat teman sekitar, ini setan ini bisa banyak menggoda, Mas. Alhamdulillah pemirsa, berjumpa lagi dengan kita di podcast Ngopiji. Obrol pintar bareng Pak Haji by Jabal Nur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan merangkum tema The Power of Niat, kunci sukses ibadah di Tanah Suci. Dengan niat awal tujuan yang pada kesempatan hari ini akan kedatangan tamu yang sangat spesial dari pembimbing haji dan umroh Jabal Nur. Beliau Agus Haji Firdausul Mimahbudi. Selamat datang di podcast Ngopiji. Terima kasih. Silakan duduk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama dengan podcast Ngopiji. Ngobrol pintar bareng Pak Haji yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas rangkaian-rangkaian dan juga isu-isu terkait dengan haji dan umroh. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial, pembimbing dari KBIHU Jabal Nur beserta dengan Direktur Jabal Nur. Selamat datang Bapak Agus Haji Firdausul Mimahbudi. Selamat datang Mas, gimana Mas kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah senang bertemu dengan Bapak pada kesempatan hari ini yang mana kita akan merangkum atau memaparkan dengan tujuan, dengan tema The Power of Niat. Baik, tentang niat ya Mas. Tentang niat kita yang tulus untuk menjadikan kita bisa sukses dalam menunaikan ibadah ke Tanah Suci, baik haji maupun umroh. Marilah kita kupas The Power of Niat pada kesempatan hari ini, tentunya masih bersama Ngopiji, Ngobrol Pintar bareng Pak Haji. Dengan tema niat kita sebagai umat muslim, tentunya kita memiliki keinginan yang menjadi dambaan kita, yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu haji di Tanah Suci, baik itu melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang The Power of Niat. Betapa kuat niat kita. Untuk Bapak, kita mulai dari niat. Seringkali niat ini hanya dianggap sebagai ucapan di awal atau sebagai gambaran, kembangan di dalam lisan kita. Untuk itu, mari kita kupas bersama Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang niat dalam hukum fikih. Seberapa pentingkah niat itu? Baik, terima kasih Mas Alvan selaku host pada acara acara Ngopiji. Ya, jadi berbicara tentang niat, tentu kita sudah sering mendengar, apalagi jamaah kita, jamaah haji, jamaah umroh, mungkin sudah sering mendengar tentang kata niat. Bahkan dalam keseharian kita pun, kita pasti sering mendengar kata niat. Ada hadis yang sangat masyhur, tentunya yang sering kita dengar adalah tentang hadis innamal a'malu binniyati. Iya. Jadi ini untuk membahas hadis tersebut, insya Allah saya tidak bisa kalau menjelaskan secara panjang lebar kalau tidak pakai buku, Mas. Jadi harus saya membuka buku. Ya. Jadi biar ada dasarnya, ya. Iya. Jadi ini insya Allah pada kesempatan ini membahas tentang niat nih Mas. Iya, membahas tentang jadi niat ini dalam Arba'in Hadis An-Nawawiyah, jadi 40 hadis dari Imam Nawawi. Hadis yang pertama yaitu adalah hadis tentang niat. Tentang niat. Kenapa niat? Jadi karena
di sini disebutkan an Amiril Mukmin Ibnu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelumnya Mas, sebelum masuk ke hadisnya. Jadi kita sering dengar nama khalifah ya. Khalifah. Umar bin Khattab. Siapa? Di sini an Amiril Mukmin Abu Hafiz. Ini untuk sekedar pengetahuan aja Mas ya. Jadi Umar bin Khattab yang kita sering dengar itu nama lengkapnya adalah Abu Hafiz Umar bin Khattab. An Amiril Mukmin Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha au imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi ini diriwayatkan rawahu Imam Muhaddatsain Abu Abdullah Ibnu Ismail bin Ibrahim bil Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi. Jadi ketika ada lagi pengetahuan itu adalah nama dari Imam Bukhari yang lengkap adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Husain Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Itu adalah nama dari Imam Muslim. Jadi itu ya, untuk sekedar pengetahuan. Jadi di sini Mas, niat itu adalah hal yang paling penting. Sesuai dengan artinya, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niati. Tapi yang kita sering dengar sampai situ aja. Bener nggak? Iya, benar. Sampai yang dengar cuma sampai situ. Cuma sampai situ. Hadis ini ada terusannya, Mas. Ada lanjutannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Jadi kalau kita niat, jadi ini niat berhijrah atau bepergian untuk Allah, maka hijrah kita memang benar untuk Allah ataupun Rasulnya. Apalagi kalau kita melakukan ibadah. Jadi ini kita pergi ke tanah suci, otomatis ini adalah ibadah yang mana tujuan kita memang benar ke sana untuk beribadah kepada Allah, menunaikan rukun Islam ataupun melaksanakan ibadah umrah. Jadi ini niat di sini benar-benar harus ditoto, dari awal harus benar-benar ditata bahwasanya niat kita melaksanakan umrah, niat kita melaksanakan haji itu adalah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini tadi faman kanat hijratuhu ilallah rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Ya, jadi dan di sini ada lanjutannya. Fakanat hijratuhu wa man kanat hijratuhu lidunya yusiba au imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi di sini dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia inginkan atau sekedar perempuan yang ingin dia niati, yang ingin dia kawini, maka hijrahnya atau niatnya itu dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sesungguhnya hijrahnya hanya untuk yang dia niatkan itu. Jadi yang dia dapatkan, ya apa yang dia niatkan. Jadi di sini, di syarah hadisnya atau di penjelasan hadisnya, wa hadzal hadis warada ala sabab. Jadi hadis ini, adanya hadis ini karena sebabnya atau asbabul wurudnya. Nah, jadi kalau kita sering mendengar adalah asbabul wurud. Jadi hadis ini diturunkan karena ini. Nabi ngomong hal ini karena hal ini. Jadi di sini, pada zaman itu ada seorang anna rojulan hajaro min Makkah ilal Madinah. Jadi ada orang ikut hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Nah, itu niatnya itu liyatazawwaj, untuk menikah, imro'atan, untuk menikahi seorang perempuan. Yuqalu ismuha Ummu Qais. Jadi dia ikut Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu hanya niat utamanya adalah untuk menikahi Ummu Qais. Jadi la yuridu bidzalika fadilatal hijrah. Orang ini tidak pengen
fadilah atau keutamaan dari hijrah. Jadi di sini fakana yuqalu lahu muhajiru ummi Qais. Nah, jadi dia dijuluki dengan muhajir atau orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Nah, jadi di sini Mas, niat itu memang harus kita benar-benar niatkan. Karena niat ini termasuk dari hadis niat, ya, hadis niat ini adalah termasuk dari sepertiga Islam. Karena segala sesuatu itu pasti akan kita niati. Dari kita sholat, kita niat. Kita zakat, kita niat. Kita, apalagi yang harus niat, Mas? Puasa. Nah, puasa juga harus niat. Jadi niat di sini harus benar-benar. Jadi niat ini memang benar. Kadang bahkan ada hadis yang mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niatnya seorang mukmin itu kadang lebih bagus dari pekerjaannya. Kenapa kok demikian? Karena kadang yang namanya niat ini bisa berubah-ubah. Jadi mungkin hari ini kita bisa niat baik, tapi kita melihat keadaan sekitar, melihat teman sekitar, ini setan ini bisa banyak menggoda, Mas. Ketika ikut niat. Yang niatnya sudah baik, melihat keadaan gini, melihat situasi yang seperti ini, kadang niatnya bisa berubah. Nah, jadi niat nih, jadi kita di sini harus benar-benar niat yang tulus, yang ikhlas lillahi ta'ala. Dan di samping itu, Mas, kalau kita bicara tentang niat, kita harus selalu melaksanakan tajdidun niyah. Jadi pembaruan atau memperbarui niat. Ya, karena apa ya? Karena tadi, Mas, karena niat itu kadang bisa berubah-ubah. Makanya harus kita selalu perbarui. Jadi niat itu penting, Mas. Jadi dalam suatu kitab dijelaskan bahwasanya an-niyatu qasdus syai'. Jadi niat itu sengaja melakukan sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi. Tidak hanya sengaja, tapi harus muqtarinan bi fi'lihi atau diikuti, dibarengi dengan pekerjaannya. Seperti hanya kita sholat. Kita sholat, kita Allahu Akbar. Jadi ketika niat, kita ya juga harus niat. Jadi niat ini sangat penting, apalagi dalam ibadah haji ataupun umroh. Gitu. Jadi kita haji bukan hanya biar kita dipanggil Pak Haji. Kita umroh bukan karena tetangga kita ikut umroh. Nah, jadi tetangga kita umroh, kita ikut-ikut umroh. Sekarang trennya lagi umroh, kita juga berangkat umroh. Bukan sedemikian rupa. Jadi bukan seperti itu. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, harus kita niatkan bahwasanya kita melaksanakan haji, kita berangkat haji, kita berangkat umroh ini benar-benar lillahi ta'ala. Karena kalau kita niatkan untuk Allah, kembali lagi ke hadis yang tadi, Mas. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Kalau kita niat benar untuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan niat tersebut. Jadi untuk niat kita harus niatkan dengan tulus bahwa niat kita itu untuk Allah dan untuk Rasulnya. Jadi tidak semata-mata niat kita untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh hanya semata-mata kita biar bisa dipandang tinggi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada yang tren umroh. Bukan hanya kita ikut-ikut tren, tapi itu niat yang paling dalam dari hati kita. Untuk itu, marilah kita muliakan, kita sucikan hati kita, kita tata, kita perbarui niat kita menjadi niat yang lebih baik. Untuk niat yang selanjutnya, jadi kita harus memastikan bahwa niat itu kita tidak semata-mata mencari ridho Allah. Bahkan kita ketika kerumunan membuat ingin menonjol atau transisi ke segmen berikutnya atau mengikuti tren yang mungkin lagi booming, itu seperti tren ibadah umroh, tren berangkat umroh. Mungkin itu kita niatnya hanya ikut-ikut tren, tapi bukan murni dari hati kita, bukan murni karena Allah. Untuk yang selanjutnya, Tanah Suci adalah tempat yang sangat menguji bagi hati. Godaan apa yang paling Bapak pernah lihat menyerang hati jamaah haji maupun umroh? Dan bagaimana
cara menjaga dari godaan-godaan tersebut? Baik, Mas, pertanyaan yang sangat bagus terkait ibadah haji dan umroh. Tadi sudah di awal saya jelaskan bahwasannya niat itu sangat penting. Sangat penting. Karena niat itu tergantung manusia akan mendapatkan apa yang dia niati. Jadi di sana ketika haji ataupun umroh mungkin tidak semua perjalanan kita, mungkin niat kita dari rumah sudah bagus. Sudah kita susun, semuanya sudah rapi, tapi ketika di sana kadang ada sesuatu yang mungkin kurang mengenakan di hati. Jadi mungkin ada cobaan apa, cobaan ini, mungkin kena periksa bagian bandara, atau kita banyaklah yang mungkin godaan-godaan ataupun masalah-masalah yang timbul. Mungkin kalau yang zaman sekarang, Mas, mungkin adalah sosial media. Jadi sosial media ini saya kira termasuk godaan. Godaan yang paling besar. Jadi godaan zaman sekarang itu salah satunya adalah sosial media, ya termasuk elektroniknya itu, Mas. Jadi termasuk barangnya yang kita gunakan adalah HP-nya. Nah, jadi ini HP ini kalau kita fungsikan dengan baik, mungkin akan bisa hal yang sangat baik. Tapi kalau kita tergoda oleh HP dan media sosialnya itu mungkin akan banyak merubah, banyak mudaratnya. Jadi dengan adanya sosial media ini mungkin kita harus lebih berhati-hati. Jadi kita kadang jamaah sering berfoto. Nah ini kembali lagi ke niatnya tadi, Mas. Jadi niat yang tadi kita di awal memang untuk ibadah, kita boleh berfoto untuk kenangan. Jadi kita berfoto bukan untuk dipamerkan. Nah, itu yang tahu siapa? Ya hanya kita sendiri. Jadi niat kita berfoto itu apa? Jadi semuanya kan ada niatnya. Dan orang akan mendapatkan apa yang dia niati. Jadi kalau memang dia niatnya berfoto, seumpamanya di foto dia sudah mengeluarkan niatnya baik, hartanya sudah dikeluarkan untuk di jalan Allah, tenaganya, waktunya, niatnya sudah benar. Tapi dengan kalau seandainya kita ikut foto, tapi untuk riya, mungkin yang tadi sudah benar ini bisa jadi salah, jadi kurang benar, jadi hilang pahalanya mungkin ya nih. Nah, jadi ini niat ini benar-benar harus tulus. Seandainya kita memang berfoto itu untuk menyenangkan, untuk kenang-kenangan, untuk saudara sanak saudara yang di rumah yang ditinggalkan. Nah, itu bisa jadi malah dengan kita berfoto mungkin itu sanak saudara, jadi ya Allah, semoga aku bisa seperti dia. Ya. Jadi kembali lagi semua tergantung pada niat orang tersebut, dan kita harus selalu memperbaiki niat kita. Demikian, Mas, kurang lebih. Ya, jadi untuknya kita niat harus kita perbarui dari diri kita sendiri, dan apapun yang kita lakukan selama kita menjalankan ibadah, baik itu haji ataupun umroh, itu kita kembalikan dari awal niat kita karena Allah. Jadi kita pasrahkan semua kepada Allah. Tidak ada sangkut pautnya kita hanya untuk berpamer ataupun kita hanya ingin menjadi dihormati orang lain karena kita telah bisa beribadah di tanah suci. Mungkin begitu Bapak Agi ya. Untuk itu sangat luar biasa. Jadi kita harus menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji, termasuk riya, karena itu dapat menjadikan maldorot bagi kehidupan kita, bisa menjadikan maldorot kita di lingkungan masyarakat kita. Untuk yang selanjutnya terkait dengan the power of niat, dengan tujuan kita niat ingin ke tanah suci untuk hal melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Tanah suci juga sebagai sinonim dengan ujian fisik dan mental, karena umroh dan haji merupakan ibadah fisik, mungkin yang membutuhkan kekuatan dari fisik tubuh kita. Dan disinilah kesabaran kita diuji saat melaksanakan kedua ibadah tersebut. Yang menjadi mata uang paling berharga adalah kesabaran ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umroh.
bagaimana fikih memandang urgensi kesabaran dalam ibadah haji ataupun umroh? Bagaimana Bapak? Baik Mas, jadi kita hari ini bicara spesifik ya tentang haji dan Tentang umroh. haji dan umroh. Otomatis tadi dijelaskan bahwasanya umroh atau haji itu ibadah yang ada kaitannya dengan fi'liyah. Jadi dengan perbuatan. Jadi kita juga butuh yang namanya kekuatan tubuh kita. Mungkin kita ketika tawaf kita juga tidak bisa tawaf mulus jalan sendiri, tidak, karena kita datang dari seluruh penjuru dunia, jadi satu. Di situ juga fisik dibutuhkan. Tapi pada dasarnya haji ataupun umroh ini tadi kembali lagi ke niat. Jadi tadi sudah kembalikan niat. Kalau kita niatnya untuk Allah, untuk Rasulnya, kita benar-benar niat tulus, semuanya akan dijaga oleh Allah. Termasuk fisik. Jadi termasuk badan kita, ini adalah milik Allah. Jadi terserah Allah mau gimana. Kalau kita sudah pasrahkan semuanya kepada Allah, tapi tidak kita pasrah, tidak boleh hanya pasrah. Maksudnya kita harus berikhtiar juga. Tidak boleh kita pasrah tapi kita tidak menjaga kesehatan. Tapi kita juga harus menjaga kesehatan. Mungkin kita melaksanakan tawaf kita berdesak-desakan, kita harus sabar. Terkadang kita bicara dengan orang, dengan banyak orang, dengan teman, bahkan dengan teman kita berangkat bersama teman, kadang kurang cocok, kita juga harus sabar. Karena sabar, ini ada pepatah yang mengatakan di Arab itu bagus, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Jadi kesabaran ini akan membantumu dalam segala hal. Nah, kalau kita sabar menghadapi segala sesuatu, itu kita insya Allah akan diberi kemudahan. Karena kalau kita sudah marah, itu sudah tidak ada akal sehat, Mas. Jadi kalau sudah marah, itu yang menguasai amarah. Nah, dan namanya amarah itu pasti condong ke hal yang buruk. Iya, benar. Jadi amarah itu pasti condong ke hal yang buruk. Tapi kalau kesabaran beda. Jadi kalau kita kesabaran, insya Allah kita bisa berpikir dengan tenang. Jadi ketika kita menjalankan ibadah umroh ini banyak sekali pelajaran. Yang pertama tadi sudah harus niatnya benar, memang lillahi ta'ala. Di sana kita harus juga bersabar. Bersabar dengan apa? Bersabar dengan semuanya yang ada di sana. Kita biasanya di rumah mungkin bagian kita rumah hidup di Indonesia dengan cuaca yang mungkin bagi kita ya enak hidup di Indonesia, cuacanya seperti ini. Nah, kita ke sana ke Arab Saudi, cuacanya tidak sama dengan di Indonesia. Kita harus bersabar. Biasanya kita makanannya Indonesia yang celeng kalau kita ya, bumbunya terasa sesuai lidah kita ya. Jadi di sana mungkin memang masakan Indonesia, tapi mungkin bumbunya ya tidak selengkap yang di Indonesia. Jadi kita harus bersabar bukan dalam hal apapun. Jadi dalam hal apapun kita harus bersabar. Jadi ada lagi salah satu ungkapan yang bagus yang saya ingat adalah as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi. Jadi sabar itu seperti buah yang rasanya pahit, murun fi madaqatihi. Jadi as-sabru kas-sabiri murun fi madaqatihi. Jadi sabar itu seperti buah yang mana buah itu rasanya sangat pahit. Jadi ibarat sabar ini mungkin bagi kita pahit. Lakinna awaqibahu ahla minal asali. Jadi tetapi akibat atau akibat awakib itu buah dari kesabaran ini. Jadi buah dari kesabaran ini ahla minal asal. Jadi lebih manis daripada madu. Jadi ya memang kalau kita melakukan sesuatu yang lebih berat, mungkin pahalanya juga lebih banyak. Jadi begitu kita bersabar, semakin bersabar, insya Allah rasa dari kesabaran itu baru kita bisa dapatkan yang mana buahnya lebih manis daripada madu. Demikian Mas, jadi tentang kesabaran. Jadi terkait dengan kesabaran yang mana kita dalam melakukan ibadah haji dan umroh, tentunya kita tidak hanya diuji kesabaran secara fisik, tapi kita juga diuji kesabaran secara mental ya Pak. Baik, betul. Ya, kemungkinan seperti halnya cuaca
di Tanah Suci dengan di Indonesia mungkin berbeda. Mungkin kita akan kaget ketika sampai di sana, oh cuacanya kok seperti ini. Yes, Itu mungkin betul. menjadi ujian Di sini kesabaran. adem, di sana kalau pas musim panas jadi Ya, panas. cepat marah gitu Mas ya. Cepat marah. Biasanya orang kalau panas-panas itu cepat marah. Nah, tapi kalau kita tadi Mas tetap kembali ke niat ya. Tadi kan judulnya sesuai tema kali ini adalah tentang niat, the Tentang power niat. of niat. Kalau kita sudah meniatkan sesuatunya untuk Allah, insya Allah rasa sabar itu pasti akan muncul Pasti dengan ada sendirinya. sendirinya. Jadi karena kita niatnya memang benar untuk Allah, itu insya Allah rasa sabar pasti akan muncul sendirinya. Karena pada kenyataannya Mas, banyak orang yang memang tua renta, yang kesehatannya tidak mungkin bandingan kita, itu nyatanya mereka di sana sehat, kuat, sabar, mengikuti semua program, ibadah. dan tidak banyak neko-neko. Nah, mungkin zaman sekarang ada anak muda yang mungkin bisa beruang, banyak uangnya, Banyak bisa uangnya. tapi kadang di sana timbul rasa seperti itu. Makanya dari itu kita harus bertanya lagi niatnya. Niat kita. Jadi kalau niat memang untuk Allah, insya Allah Allah akan menjaganya. Iya. Ya, Mas. Jadi semua tergantung dari niat kita. Mungkin dari sekitar kita, mungkin banyak yang memiliki harta lebih dari kita, tapi beliau belum ditakdirkan untuk bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Dan juga mungkin banyak dari sekitar kita orang yang kelihatannya tidak mampu ataupun bahkan secara fisik tidak mampu, tapi beliau bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Itu karena niat. Baik, niat. betul, Karena betul. niat kita awal karena Allah, dan Allah kembalikan itu semua kebaikannya, Allah berikan jalan untuk kita sehingga kita bisa melakukan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Sama-sama, Mas. Pada kesempatan ini dengan tema The Power of Niat. Jadi bagaimana kita untuk menguatkan niat kita. Jadi bagaimana kita untuk menguatkan niat kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau mungkin sekarang haji ya Bapak, untuk antrian kan masih lama. Yeah. Semisal daftar sekarang, kemungkinan berangkat 30 tahun lagi. 30 tahun lagi, itulah yang dinamakan kesabaran. Nah, termasuk sabar untuk menunggu kesempatan. Jadi itu sabar, kita sudah niat. Nah, sudah niat yang baik, kita gunakan uang kita yang ada untuk mendaftar, seumpama untuk mendaftar haji. Itu kita juga harus sabar menantinya. Nah, dan tadi sudah saya kutip sedikit bahwasanya kadang niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niatnya orang mukmin itu terkadang sudah lebih baik dari pekerjaannya, dan niatnya itu sudah diterima. Jadi kita niat niku sudah diterima niatnya. Kalau kita melaksanakan itu dapat dua kali pahala. Ya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini dengan tema The Power of Niat, pesan yang sangat menegangkan. Kesabaran adalah wujud dari keikhlasan niat kita. Jadi dengan niat kita harus sabar, diimbangi dengan sabar. Kita hanya niat tapi kita tidak sabar, mungkin niat kita tidak akan terwujud. Baik. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak selaku pembimbing dari Jabal Nur Haji dan Umroh beserta dengan merangkap menjadi direktur ya. Dari Jabal Nur Haji dan Umroh, bagaimana dari tim Jabal Nur menumbuhkan niat untuk bisa haji ataupun umroh ke Tanah Suci, bagaimana cara mengelola niat tersebut sebagai travel haji dan umroh, dan juga bagaimana cara menumbuhkan niat kepada jamaah-jamaah Jabal Nur. Baik, pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Jadi dari kembali lagi tadi, niat itu memang harus benar-benar lillahi ta'ala. Jadi Abah Haji Mahfud itu juga berpesan bahwasanya kita ini adalah khadimu duyufur rahman, atau pelayan tamu Allah. Jadi di sana kita memang harus benar melayani jamaah. Ya, jadi melayani jamaah tidak hanya di sana, bahkan di sini pun, dari tanah air pun kita harus melayani dengan sepenuh hati. Kita bimbing mulai dari
tanah air sampai kembali lagi ke tanah air. Jadi di sini kalau dari niat kita, Mas, insya Allah sesuai dengan yel-yel atau moto kita ya. Kita jadi punya yel-yel, kalau Jabal Nur, Bismillah, Bismillah, Lillah. Jadi slogan kita atau yel-yel kita adalah Bismillah, Bismillah, Lillah. Jadi kita memang namanya manusia tidak bisa sempurna, Mas ya. Jadi kesempurnaan hanya milik Allah semata. Di sini kita hanya Bismillah. Tapi Bismillah ya tidak hanya sekedar Bismillah. Kita niat Bismillah, Bismillah. Jadi kenapa kok 2 kali ini Bismillah, Bismillah ini? Karena ya tadi niatnya kita harus kita perbarui terus Bismillah, Bismillah. Jadi kalau ini kurang, kita tambahi lagi. Niatnya lagi kita tambahi lagi. Jadi kita niatnya melayani tamu Allah dengan setulus hati. Jadi di sini kita bimbing mulai dari tanah air sampai tanah air lagi. Bahkan, Mas, kita sebagian besar namanya orang berusaha, ada travel, pasti kita mengambil untung, pasti ada namanya margin, ada namanya apa. Kita buatkan tempat manasik, Mas. Jadi kita selain itu kita juga punya tempat manasik. Jadi di sini jadi sebagian itu kita fungsikan untuk tempat manasik haji dan umroh. Tidak, jadi selain untuk fasilitas jamaah, kita gunakan untuk sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan bimbingan. Jadi kita gunakan, kita fasilitasi dengan dan itu membuktikan, insya Allah, dan membuktikan ketulusan kita dalam melayani tamu Allah. Dan untuk yang bagaimanakah cara menumbuhkan kejamaah? Jadi di sini baik jamaah haji ataupun jamaah umroh, kita pandu, kita bimbing dari tanah air sampai pulang ke tanah air. Di sini insya Allah kita bekali dengan manasik. Di dalam manasik tersebut, di awal kita juga akan kita akan menumbuhkan niat dari jamaah kita. Ingatkan kembali, kita kalau menumbuhkan, karena kita kalau yang punya kendali insya Allah hanya Allah, kita hanya selalu mengingatkan, Mas. Jadi mengingatkan, harus terus mengingatkan. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi kita harus sering-sering mengingatkan jamaah. Jadi kita manasik, kita ingatkan Bapak Ibu, contoh, Mas ya. Jadi Bapak Ibu tolong lagi, insya Allah kita akan, niat kita sudah bagus, kita sudah mendapat panggilan. Jadi mari kita kembali tata niat kita. Jadi selain itu kita juga memfasilitasi, kita harus selalu mengingatkan, begitu, Mas, kurang lebihnya. Ya, jadi sungguh mulia niat dari teman-teman tim dari Jabal Nur Haji dan Umroh untuk menambahkan niat kepada jamaah-jamaah calon ibadah yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci. Tapi kita juga minta doanya kepada para pemirsa, kepada para jamaah, mudah-mudahan Jabal Nur ini tetap diberi kemampuan, tetap diberikan rahmat, tetap diberikan semuanya yang baik-baik agar kita menjadi pelayan tamu Allah. Dan kita harus dijaga hati kita ya. Jadi semoga doa dari jamaah ini Jabal Nur ini lebih baik lagi dalam melayani tamu Allah. Sehingga Jabal Nur bisa menjadi motivator untuk yang lainnya sebagai pelayan tamu Allah yang melayani layaknya keluarga. Ya, baik, terima kasih. Kesempatan pada malam hari ini kita angkat tema The Power of Niat. Kita tunjukkan, kita perbarui niat kita, dan bila kita niat untuk Allah, insya Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Terima kasih kesempatan pada sama-sama, Mas. Hari ini Bapak Agus Firdaus Zulmi Mahfudi selaku pembimbing sekaligus direktur Jabal Nur Haji dan Umroh Trenggalek. Jadi untuk pesan pada podcast hari ini bersama Ngopiji, ngobrol pintar bareng Pak Haji, niat yang murni, hati yang terjaga, dan kesabaran yang luas, itulah poin yang penting dalam hidup kita. Niatkan semata-mata untuk Allah. Jadi niatkan kita semata-mata hanya untuk Allah. Jangan mengharapkan kepada selain Allah. Jaga hati dari riya dan juga amarah. Sabarlah menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah. Inilah resep menuju haji atau umroh yang mabrur, yang pahalanya
adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan niat-niat baik kita, dan juga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk datang ke Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Terima kasih kesempatannya pada hari ini, dan jangan lupa ikuti terus podcast Ngobiji, ngobrol pintar bareng Pak Haji. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya masih bersama Ngobiji, ngobrol pintar bareng Pak Haji Podcast by Jabal Nur. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Mas. Haji. Ya. Terima kasih. Berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.